Pemirsa, banyak pihak menilai silaturahmi politik yang dilakukan oleh Nasdem ini sebagai manuver untuk mengamankan kader-kadernya di kabinet pemerintahan Jokowi. Nah, pertanyaannya, apakah manuver tersebut juga sebagai sinyal goyahnya Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres dalam Pilpres 2024? Dan juga apa makna dari kehadiran Surya Paloh ke markas Golkar hari ini? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa, Ketua DPP Partai Golkar Supriyansa, dan juga pengamat politik yang merupakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti pada malam hari ini dalam MNC News Prime. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Malam. Ya, Pak Saan, Pak Supriyansa, Bang Ray. Oke, suara saya sudah cukup kedengaran ya? Ya, jelas. Baik, Bapak-Bapak, saya sebelum kita mulai dialognya mau ke disclaimer terlebih dahulu. Nanti kalau mau menanggapi tanggapan dari salah satu atau salah dua narsum lainnya, monggo tidak usah tunggu komando dari saya. Kita kayak ngobrol malam hari ini langsung tanggapi saja ya. Baik, saya mulai dari Pak Saan terlebih dahulu. Pak Saan, semua bertanya ini agendanya apa sih? Apa sih dibalik makna kehadiran dari Nasdem atau datangnya Nasdem ke kantor DPP Partai Golkar hari ini? Ya, pertama ini silaturahmi balasan ya, karena Pak Erlangga dengan sejumlah pengurus itu pernah datang ke kantor Partai Nasdem, ke Nasdem Tower, dan sekarang Pak Surya balik silaturahmi ke Partai Golkar, ke Selipi. Yang kedua, selama ini semua orang tahu bahwa Pak Surya juga pernah besar dan lama di Selipi di Partai Golkar. Ini bagian dari nostalgia atau romantisme Pak Surya hari ini. Nostalgia maksudnya Pak Saan? Nostalgia? Ya, nostalgia. Jadi yang ketiga, Pak Surya menyampaikan bahwa dalam suasana tahun politik, punya tanggung jawab yang sama agar suhu politik tetap sejuk. Ini penting. Karena di tengah hiruk pikuk tahun politik ini, proses pemerintahan ini kan harus berjalan tetap dengan baik. Akselerasi berbagai program kebijakan itu penting untuk dilakukan. Yang keempat, antara Golkar dan Nasdem, seperti tadi disampaikan, itu berkomitmen selain menjaga suhu politik agar tetap sejuk, berkomitmen untuk menjaga, mengawal, dan menuntaskan pemerintahan Presiden Pak Jokowi itu selama 2 periode itu sampai tuntas, dan menjaga soliditas, kekompakan serta kebersamaan, sehingga apa yang menjadi kebijakan dan program-program Pak Jokowi itu semua bisa dituntaskan di akhir masa jabatan periode kedua ini. Oke, Pak Saan, komitmennya termasuk juga menjaga kader-kader Nasdem dalam pemerintahan Pak Jokowi maksudnya? Kalau itu nggak ada masalah. Itu nggak dibicarakan, bukan bagian yang dibicarakan. Karena kalau soal itu kan ada prerogatifnya Pak Presiden. Oh, tadi nggak dibahas. Misalnya kalau Pak Presiden misalnya berkehendak untuk melakukan sebuah reshuffle, mengganti sebuah menteri, mau bersilaturahmi dengan siapapun, bahwa reshuffle pasti dilakukan. Nah, karena itu dalam konteks kunjungan itu tidak ada dalam konteks menggalang, istilahnya menggalang kekuatan agar kader Partai Nasdem yang ada di kabinet nggak diresapel. Seperti tadi Pak Surya sampaikan, resapel sebenarnya hak prerogatif Presiden. Oke, Pak Saan, tapi sebelumnya kita tahu Pak Surya Paloh sempat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, kemudian juga bertemu dengan Sekber, beberapa orang dari Sekber, dan katakanlah kita melihat timelinenya itu berurutan gitu. Jadi ya mau nggak mau jadi bertanya-tanya kan apakah ada hubungannya satu dengan yang lainnya? Itu tidak ada. Jadi yang namanya Nasdem tetap tadi sekali lagi urusan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Dan ya, Nasdem meyakini bahwa Pak Jokowi ketika akan melakukan reshuffle tentu berbasis evaluasi atas kinerja para pembantunya. Itu satu. Yang kedua, Nasdem dengan langkah politik yang ditempuhnya ini tetap komitmen. Jadi tidak ada tadi
Nah, apa istilahnya goyah dan sebagainya. Kalaupun misalnya bersilaturahmi ke Sekber hari ini ke Partai Golkar, Pak Surya ketemu dengan Pak Erlangga, ini dalam rangka memperluas bangunan komunikasi. Oke. Tadi kenapa harus memperluas bangunan komunikasi? Karena kita tadi punya komitmen menjaga suasana politik tetap sejuk, kondusif, soliditas dari barisan koalisi, dan sama-sama berkomitmen untuk menjaga dan mengawal pemerintahannya Pak Jokowi. Oke, Ini oke. ini. Baik, baik. Pak Supriyansa begitu ya. Tadi ada komitmen gitu, sama-sama solid, sama-sama harus kuat di bawah pemerintahannya Pak Jokowi, atau ada yang lain nih? Pak Ya, Supriyansa. seperti yang digambarkan oleh Kang Saang tadi, saya kira apa yang disampaikan Pak Saang ini adalah benar bahwa kunjungan tadi Pak Surya Paloh merupakan kunjungan balasan setelah Pak Erlangga dan rombongan DPP pernah ke kantor Nasdem sebelumnya. Nah, yang kedua, Pak Surya Paloh adalah kader Golkar di masa lalu. Ya. Dan tentu tidak ada yang menampik itu bahwa kedekatan Pak Surya Paloh dengan Golkar benar-benar dekat, sebagaimana kedekatan antara tulang dengan daging, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau pertemuan hari ini dengan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maka tentu kita menganggap bahwa ini adalah pertemuan saudara antara Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Nah, karena keduanya diikat oleh sebuah kepentingan untuk bangsa dan negara, sama-sama memperkuat pemerintahan Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, maka tentu setiap saat kedua tokoh kita ini menjadi hal biasa kalau bertemu. Hanya karena pertemuannya hari ini dilakukan di Partai Golkar, sehingga mungkin banyak orang bertanya-tanya apakah isi pertemuan tertutup yang dibuat pada hari ini. Tapi tidak apa-apa, saya buka satu di antara semua yang tertutup. Karena kelihatannya Mbak Fani mau mendengarkan yang tertutup tadi isinya ya, Kang Saang. Tidak apa-apa, saya buka satu misalnya. Berbicara tentang pemerintahan Indonesia, tentu kedua partai besar ini ingin tentu melihat partai dan bangsa ini maju ke depan dengan sistem demokrasi yang baik. Nah, salah satu yang menjadi poin di dalam pembahasan tertutup tadi itu adalah kesamaan pandangan antara Partai Golkar dengan Nasdem terkait dengan memandang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Nah, itu adalah bagian dari pembahasan tadi yang secara tertutup. Mudah-mudahan saya tidak dimarahi saya menjelaskan ini, Kang Saang. Tidak apa-apa, karena ini permintaan publik, permintaan masyarakat. Apa sih masa tidak bisa dibocorkan satu? Oke, saya bocorkan satu lah. Bahwa kedua tokoh kita ini, ketua umum partai kita, Pak Golkar maupun Nasdem, ingin melihat bahwa sistem demokrasi yang baik di hari ini, yang sudah dicanangkan dan diperjuangkan dari masa lalu menjadi sebuah sistem yang sangat baik, maka itulah yang kita ingin mempertahankan. Semoga nanti pada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persoalan ini bisa tetap pada sistem pemilu proporsional terbuka, supaya Partai Golkar dan Partai Nasdem dan 8 partai lainnya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan baik. Pak Supriyansa, siapa pemimpin yang akan duduk di legislatif. Pak Supriyansa, mohon maaf saya potong. Tapi Ketua Umum Airlangga Hartarto ini sempat tadi mengatakan tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya memang ada koalisi yang bisa terjadi antara Nasdem dan juga Golkar. Itu kan sinyal sendiri, Pak. Iya, betul. Kita tidak menampik itu bahwa sebelum pendaftaran di KPU, Mbak Fani, maka semua kemungkinan itu bisa terjadi. Bahwa Partai Golkar dan Partai Nasdem bisa saja sejalan bersama-sama ke KPU suatu saat. Apa yang tidak bisa? Sebelum janur kuning melambai depan rumah. Saya kira ini semua kesempatan bisa terjadi, Mbak Fani. Dinamis semuanya. Apalagi chemistry antara Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh kan kita bisa lihat.
bagaimana Bagus. kedekatan beliau berdua sebagai kader Partai Golkar dan mantan kader Partai Golkar. Kira-kira Oke, begitu. baik. Bang Rey, setuju dengan ini? Sinyal-sinyal itu juga Anda tangkap ketika melihat ada pertemuan antara Nasdem dan juga Golkar hari ini? Iya, tidak bisa tidak. Kalau dua tokoh besar di Republik ini bertemu, masa cuma kongko-kongko aja? Ya jelas tidak lah. Mereka membicarakan sesuatu yang penting bagi mereka sendiri, dalam hal ini partai, dan juga penting bagi bangsa ini. Nggak bisa kalau cuma datang-datang begitu-gitu aja. Wah, energi. Itu ada berapa menteri itu? Yang tidak tugas hari ini demi kongko-kongko, kan nggak bener juga gitu loh. Setidaknya tuh kayaknya ada empat menteri itu. Iya. Masa untuk kongko-kongko yang nggak jelas jeruntungannya kok Pasti sampai ninggalin penting tugas dong ya sebagai menteri, kan pembahasannya ya. enggak. Itu karena penting, sangat urgent. Dan dengan sendirinya bisa dibaca bahwa pertemuan itu juga direstui oleh Pak Jokowi sehingga 4 menterinya bisa Boleh. absen dalam kegiatan sebagai menteri gitu loh. Oh. Nah, jadi kalau Mas Ray bukan absen dalam tugasnya, Mas Ray. Mas Ray Kenapa? bukan absen dalam tugasnya. Ini adalah bahagian terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Ya kalau dalam konteks menteri ya absen lah. Bahwa absennya demi mengerjakan sesuatu yang lebih baik bagi bangsa dan negara is oke lah. Tapi sebagai menteri mereka absen dalam Hari kerja beberapa soalnya ya jam. Pak Supriyansa ya, Bang Rey? Iya. Nah, oleh karena itu nggak bisa dipandang ini sebagai pertemuan biasa. Ini pertemuan yang ada apa-apanya gitu. Nah, tentu kalau ada apa-apanya nggak sekedar soal meneguhkan komitmen bahwa kedua partai ini setuju dengan proporsional daftar terbuka, tapi saya kira juga ada hubungannya dengan ya apakah ya reshuffle ini akan dilanjutkan atau tidak atau bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi bahasa singkatnya ini bagian dari reformulasi dan renegosiasi politik ya, baik itu antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, Pak Surya Paloh dengan koalisi partai politik yang lain, dan ya, itu semua bagian dari menurut saya renegosiasi dan reformulasi pasca ada sedikit ketegangan ya, kelihatan seperti ketidakharmonisan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh gitu. Nah, oleh karena itu ya kita akan lihatlah ke depan seperti apa nanti formulasi yang sedang dirancang oleh ya baik Partai Golkar maupun Nasdem plus juga dengan Pak Jokowi ya nanti akan kita baca. Tapi apakah dengan begini misalnya dukungan Nasdem kepada Anies akan serta-merta ditanggalkan? Jawabannya tidak gitu. Nah, inilah yang menurut saya sedang dicari mungkin formulasinya. Bagaimana Jalan tengah gitu. Nasdem tidak kehilangan muka, meninggalkan Anies kelihatan begitu saja, tapi saat yang bersamaan ya ketidakharmonisan dengan Pak Jokowi itu bisa dijembatani dan yang memfasilitasi itu adalah Golkar. Tapi caranya gimana tuh Bang Rey? Ya itu yang kita nggak tahu. Itulah. Ada nego-negonya apa ini ya Bang Rey? Nego-negonya kan? Makanya nggak bisa kita prediksi sekarang. Yang bisa kita lihat itu adalah kira-kira setelah pertemuan ini perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi ya, khususnya ya katakanlah misalnya laku politik yang akan dikerjakan atau dimainkan oleh Nasdem gitu kan. Menarik juga salah satu indikatornya itu kemarin ketika ada deklarasi semi deklarasi lah ya yang dilakukan oleh PKS, Nasdem misalnya sama sekali tidak mengirim ya satupun anggota pengurus mereka untuk hadir di dalam deklarasi itu atau semi deklarasi itu gitu. Itu kan artinya di satu segi kelihatan ada upaya Nasdem untuk mulai mengurangi ya tensi ketidakharmonisan ini antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh gitu, dan di luar itu ya tentu upaya-upaya seperti sekarang ketemu dengan Pak Jokowi, sekarang ketemu dengan Golkar, tentu mungkin di Golkar diharapkan juga ikut serta memfasilitasi ya renegosiasi dan reformulasi koalisi pasca hubungan yang agak kurang harmonis antara Nasdem dengan Pak Jokowi gitu. Oke, begitu ya Pak Saan. Ini alasannya kenapa kemarin ketika deklarasi di Soekarno-Hatta dari Nasdem tidak ada yang datang, tapi alih-alih malah ke Sekber, kemudian hari ini ke DPP Partai Golkar gitu untuk tadi mengamankan mukanya? Ya enggak, kemarin kebetulan waktu PKS melakukan konferensi pers terkait dengan statementnya
untuk mencalonkan Pak Anies, kebetulan tim kecil yang ditugaskan oleh DPP partai untuk merumuskan butir-butir kesepakatan untuk koalisi itu sedang menemani Pak Anies di Nusa Tenggara Barat, di NTB. Jadi waketum semua itu sedang menemani Pak Anies di NTB. Safari politiknya Pak Anies di NTB selama 3 hari, baru kelar tadi hari ini kan itu, baru kembali. Jadi tidak ada kaitannya. Sebelum berangkat menemani Pak Anies ke NTB kan sempat ketemu di rumahnya Pak Anies tuh itu. Jadi kalau soal itu clear ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya, mohon maaf Pak San, harus saya potong gitu. Tapi kalau misalnya secara logika gitu, tim besarnya ke Sekber sama Golkar, tapi yang diutus untuk Pak Anies, kemudian juga PKS dan Demokrat, tim kecil gitu, kurang balance. Kan memang gitu. Tim kecil kan memang dibentuk sudah lama. Ketika Nasdem mendeklarasikan, tim kecil itu terbentuk. Jadi, tim kecil itu sudah terbentuk sejak lama. Itu yang merumuskan butir-butir yang lainnya. Nah, yang kedua tadi, misalnya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Rey ya, terkait ada hal-hal yang lain. Misal tadi disampaikan, baik Pak Erlangga maupun Pak Surya, Pak Erlangga tadi menyampaikan bahwa masing-masing menghormati dan menghargai langkah politik masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing ini kan sudah punya langkah politik. Golkar dengan KIP-nya, Koalisi Indonesia, ya gitu ya, ada Golkar, ada PAN, ada P3. Nasdem sudah membangun bangunan koalisi, ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS. Tapi di luar itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perjalanannya kan itu ditegaskan juga bahwa kedua partai ini bisa saja seperti tadi Bang Supri sampaikan, Priana sampaikan, ini bisa berjalan berbarengan gitu loh. Jadi tidak menutup kan itu. Maka saya katakan membuka ruang komunikasi seluas mungkin itu dilakukan. Satu, menjaga suasana politik. Yang kedua, tetaplah bahwa kemungkinan itu kan bisa saja itu nanti dalam perjalanannya bisa terjadi. Dan itu kan ditegaskan oleh kedua-duanya, baik oleh Pak Surya maupun juga oleh Pak Erlangga. Kenapa mungkin tadi sama-sama tadi ada chemistry-nya sama, ada kedekatan. Yang kedua sama-sama partai nasionalis. Yang ketiga sama-sama ada dalam pendukung pemerintah, ada dalam koalisi pemerintahan. Baik. Ada kesamaan-kesamaan. Jadi ruang itu tetap akan terbuka. Baik. Nah, ruang yang terbuka berarti kan juga tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi gitu. Kalau misalnya kita bisa melihat saat ini Nasdem sedang menebar jaring komunikasi, jaring silaturahmi dengan berbagai macam parpol. Pertanyaannya Pak Supriyansa, kalau misalnya Nasdem ingin bergabung ke KIB selanjutnya, apakah diterima? Tapi tahan dulu jawabannya. Pak Supriyansa, Bang Rey dan juga Pak Saan, kita akan lanjutkan di setelah jeda berikut, segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Prime akan segera kembali.